Kisah ini berfokus pada seorang marshal Amerika Serikat bernama Edward Daniels yang tampak mabuk laut saat berlayar menuju tugas berbahaya. Bersama rekan barunya, ia ditugaskan menyelidiki sebuah kasus misterius di rumah sakit jiwa khusus kriminal ODGJ yang berdiri terisolasi di sebuah pulau terpencil bernama Shutter Island, tempat rahasia kelam perlahan mulai terkuak. Tibanya di sana, Daniel dan Chuck disambut oleh seorang wakil sipir yang langsung meminta mereka menyerahkan pistol sebagai bagian dari protokol keamanan. Namun, entah karena gugup atau ada alasan lain, Chuck tampak kesulitan menarik sarung pistol dari celananya, menciptakan suasana canggung yang terasa ganjil dan penuh ketegangan. Wakil sipir itu kemudian menjelaskan tentang 3 bangunan utama tempat para pasien dirawat. Di sebelah kanan ada bangunan untuk pasien laki-laki, di sebelah kiri untuk pasien perempuan, dan yang terakhir sebuah gedung tinggi menjulang bak istana dengan tembok kokoh ala militer yang menjadi tempat para pasien kriminal dengan tingkat kejahatan berat menimbulkan aura mencekam sejak pandangan pertama. Dan inilah pimpinan pengobatan di rumah sakit jiwa itu yang langsung membuka pembicaraan tentang kasus yang akan mereka tangani. Seorang pasien yang bernama Rahel Solando yang menghilang secara misterius tanpa meninggalkan jejak atau petunjuk apapun, menyisakan rasa ngeri dan tanya yang menggantung di udara. And what about the husband? Then she brought them back inside and arranged them round the kitchen table. She ate a meal there. Diketahui bahwa Rahel adalah seorang ODGJ yang telah menghabisi 3 anak kandungnya sendiri. Untuk menekan rasa bersalahnya, ia menciptakan dunia fantasi sendiri. Namun yang paling mengejutkan adalah IQ-nya yang tinggi, bisa dikatakan jenius, yang mampu merancang skenario secara terperinci dan mendetail. Seakan rumah sakit ini adalah rumahnya sendiri dan setiap pengurus diberikan peran khusus. Ada yang menjadi tukang pos, yang lain dipercaya sebagai pengantar susu, pengantar makanan, tetangga, kurir, ekspedisi, dan berbagai peran lain. Menciptakan realitasnya sendiri yang menakutkan sekaligus rumit. It's as if she evaporated straight through the walls. Tak ingin membuang waktu, Daniel dan Chuck langsung memeriksa kamar Rahel dan tanpa sengaja menemukan sepotong kertas bertuliskan The Law of War is 67. Siapa 67 itu? Artinya kurang lebih hukum ke-67, tapi maksud sebenarnya entah apa, meninggalkan teka-teki yang membuat bulu kuduk merinding. I think it's just random scribblings. Selanjutnya, Daniel dan Chuck diajak melakukan penyisiran bersama para penjaga. Wakil sipir menjelaskan bahwa kasus hilangnya Rahel dianggap sangat tidak masuk akal. Pertama, pintu dan jendela masih utuh. Kedua, para sipir selalu berjaga selama 24 jam penuh. Dan ketiga, tidak ditemukan satu pun bukti tentang upaya pelarian yang dilakukan Rahel, membuat kasus ini semakin misterius dan menegangkan. Poison ivy, live oak, sumac. Malam itu, seluruh staf rumah sakit dikumpulkan untuk interogasi. Salah satu karyawan mengungkapkan bahwa ia terakhir kali melihat Rahel saat sesi terapi dengan seorang dokter psikiater bernama Sehan, yang kebetulan sedang berlibur tepat pada saat Rahel dilaporkan menghilang. Dr. Sheehan? Yes, he was running. Daniel pun menerima Dr. John untuk menghubungi sang psikiater alias Dr. Sehan. Namun sayangnya panggilan telepon terganggu akibat cuaca buruk yang sedang melanda, menambah ketegangan dan kesan bahwa sesuatu yang gelap tengah menunggu. Selanjutnya, Daniel meminta berkas dan data seluruh staf di rumah sakit itu. Namun, Dr. John menolak dengan alasan privasi dan prosedur yang rumit. Hal ini membuat Daniel kesal sendiri, merasa frustasi dengan Dr. John dan rekan-rekannya yang seharusnya membantu penyelidikan tapi malah mempersulit langkahnya, menciptakan ketegangan tersendiri di antara mereka. The question. Bullshit out of the question. Bullshit. Who the hell is in charge here anyway, huh? Keesokan harinya, Daniel dan Chuck kembali melanjutkan penyelidikan dengan menginterogasi beberapa pasien yang pernah satu sesi terapi dengan Rahel. Salah satunya adalah seorang pasien wanita yang tiba-tiba menuliskan sesuatu di buku catatannya, tetapi saat Chuck sedang mengambil air minum menimbulkan rasa penasaran sekaligus ketegangan yang mencekam.
Setelah integrasi selesai, Daniel dan Cak berbincang berdua tepat saat hujan lebat mengguyur. Dan di momen itu, Daniel akhirnya jujur tentang maksud dan tujuan menerima tugas ini. Ternyata ia bukan semata-mata tertarik pada kasus hilangnya Rahel, melainkan ingin menemukan keberadaan seorang pasien bernama Andrew Ledis. Andrew diketahui sebagai kriminal ODGJ yang terobsesi dengan kejahatan terkait api, membakar gedung sekolah, bangunan lain, dan berbagai tempat. Andrew pernah membakar gedung apartemen tempat Daniel tinggal bersama istrinya yang mengakibatkan kematian sang istri. Kronologi detailnya mungkin rumit, tapi luka dan dendam yang ditinggalkan peristiwa itu tetap membara di hati Daniel. Dari informasi terakhir yang Daniel dapatkan, sosok Andrew Ledis ternyata dibawa ke rumah sakit jiwa khusus kriminal, tepatnya di Pulau tempat mereka berada saat ini. Namun, muncul kecurigaan bahwa Dr. John dan seluruh staf rumah sakit sengaja menyembunyikan keberadaan Andrew. Entah untuk tujuan apa, menimbulkan rasa was-was dan ketegangan yang semakin mencekam. Also a firebug. Okay. Berdasarkan teori bahwa Andrew Ledis sudah mati dan dikuburkan di pemakaman belakang gudang rumah sakit, Daniel pun mengajak Cak pergi hujan-hujanan untuk melihat langsung pemakaman itu. Namun, tepat saat mereka tiba di sana, cuaca tiba-tiba bertambah buruk, angin kencang dan hujan deras membuat suasana semakin mencekam dan menakutkan, seolah ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Watch out! Up there! Let's go! Mereka pun berlindung di sebuah bangunan tua dekat pemakaman di mana Daniel bercerita tentang masa lalunya, bahwa ia pernah menjadi tentara angkatan darat dengan basic dan pengalamannya. Daniel kemudian merumuskan sebuah teori menegangkan rumah sakit jiwa ini mungkin melakukan praktik pengobatan ilegal seperti cuci otak dan hal-hal gelap lainnya, menambahkan kengerian di balik dinding-dindingnya. Secara garis besar, tujuan Daniel menerima tugas ini adalah untuk memastikan dua hal. Pertama, menemukan keberadaan Andrew Ledis, tersangka yang telah membunuh istrinya. Dan kedua, membuktikan dengan mata kepala sendiri bahwa rumah sakit jiwa ini benar-benar melakukan praktik pengobatan ilegal, membangun ketegangan yang terus menghantui setiap langkahnya. Beralih ke Dr. John yang sedang melakukan rapat dengan Dewan Rumah Sakit terkait jumlah pasien di tempat ini. Daniel dan Cak yang kebetulan baru kembali dari hutan tak sengaja menguping pembicaraan mereka tentang keseluruhan pasien yang berjumlah 66 orang. Seketika Daniel teringat tulisan yang ditemukan di kamar Rahel angka 67 yang dipercaya merupakan jumlah asli pasien di rumah sakit jiwa ini, menimbulkan rasa penasaran dan kecurigaan yang semakin mencekam. I'm afraid we don't. This is ridiculous. What are they doing? Nah, disitulah Daniel mulai curiga bahwa Dr. John sengaja menutup-nutupi pasien ke-67 yang diyakini Daniel adalah Andrew Ledis. Meski Daniel terus mendesak agar jujur, Dr. John tetap pada pendiriannya, bersikeras bahwa pasien di rumah sakit ini hanya berjumlah 66 orang dan tidak ada pasien bernama Andrew Ledis, membuat ketegangan dan kecurigaan Daniel semakin memuncak. Nothing. That is correct, yeah. Dan tak lama mereka pun mendapat kabar baik, Rahel telah ditemukan dan sudah kembali ke kamarnya dalam kondisi masih utuh. Namun saat Daniel mencoba mengajukan beberapa pertanyaan, Rahel tiba mengamuk dan membuat migrain hebat menyerang Daniel hingga hampir jatuh pingsan di hadapan semua orang, menambah ketegangan yang semakin mencekam. Keesokan paginya, seluruh staf rumah sakit dibuat kalang kabut saat para pasien mengamuk karena lampu kamar mereka mati akibat cuaca buruk kemarin yang menyebabkan generator rusak. Kesempatan kacau itu dimanfaatkan oleh Daniel dan Cak yang diam-diam masuk ke gedung terlarang, tempat pasien kelas berat dikurung dengan harapan menemukan sosok Andrew Ledis yang mungkin disembunyikan di sana. Alih-alih menemukan Andrew Ledis, Daniel justru bertemu seorang pasien yang mengungkapkan bahwa rumah sakit jiwa ini melakukan eksperimen pembedahan otak di mercusuar di belakang pulau. Tanpa membuang waktu, Daniel dan Jack pun segera pergi ke sana untuk memastikannya, lagi-lagi membawa ketegangan yang semakin mencekam. Dan mercusuar yang disebut pasien tadi ternyata benar-benar ada. Menjulang kejauhan, Cak yang takut bertindak terlalu jauh memilih kembali ke gedung, sementara Daniel tetap teguh pada niatnya untuk mencari jalan menuju mercusuar meski risiko yang menghadang semakin mencekam.
Tak lama setelah mereka terpisah, Daniel tiba-tiba dikejutkan oleh sosok tubuh yang tergeletak di dasar tebing batu. Yang diyakini adalah Chuck mungkin terjatuh tanpa sengaja, namun saat Daniel turun dan sudah berada di dasar tebing, tubuh itu tiba-tiba hilang entah kemana. Justru ia menemukan sebuah gua kecil di sekitar mulutnya dipenuhi tikus yang menjalari seluruh area, menciptakan suasana mencekam dan menyeramkan. Dan sungguh kebingungan Daniel memuncak saat itu menemukan seseorang wanita yang mengaku sebagai Rachel Solando yang asli. Dari situlah Daniel menyimpulkan bahwa Rachel yang sempat ia temui dan mengamuk tempo hari kemungkinan hanyalah Rachel palsu yang sengaja disetting oleh Dr. John demi membuat Daniel menghentikan penyelidikannya. Kecurigaannya kini berubah menjadi keyakinan yang mengerikan. Seperti pasien sebelumnya pernah Daniel temui, Rachel juga menjelaskan tentang eksperimen pembedahan otak terhadap para pasien yang dianggap sudah kelewat parah dan dinyatakan tidak bisa disembuhkan. Hal itu membuat Daniel semakin yakin pada teorinya bahwa pembunuhan istrinya Andrea Ledis adalah pasien ke-67 yang sengaja ditutup-tutupi karena telah menjadi korban eksperimen ilegal Dr. John. Menyadari dirinya diwaduli alias dibohongi, Daniel pun memutuskan tidak akan kembali ke rumah sakit jiwa dan memilih bertahan di sana hingga esok pagi tiba. I started asking about these large shipments of sodium amytal. Keesokan paginya Daniel dibangunkan oleh Rachel yang memintanya segera pergi karena jika Daniel terus berada di sini dikhawatirkan para sipir akan menemukan gua tersembunyi itu. Tanpa membuang waktu, Daniel pun segera naik ke atas tebing dan kembali ke rumah sakit jiwa dengan pikiran yang penuh kecurigaan dan ketegangan. Entah kebetulan atau memang sudah direncanakan, wakil sipir tampak telah menunggu di atas tebing berniat menjemput Daniel kembali ke rumah sakit. Namun setelah mengetahui kebusukan yang tersembunyi di balik tempat ini, Daniel tak lagi mampu menyembunyikan raut kesalnya saat sang wakil sipir mencoba melucu seolah tak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang telah mereka perbuat di pulau terkutuk ini. Sesampainya di dalam, Daniel langsung disambut oleh Dr. John yang tampak mengkhawatirkan keadaannya karena tidak pulang semalaman. Diliputi rasa penasaran tentang kemana perginya sang partner Chuck, Daniel pun menanyakan pada Dr. John, namun betapa terkejutnya Daniel saat mendengar jawaban itu. Dr. John mengatakan bahwa Daniel tidak pernah memiliki partner dan datang ke sini sendirian saja. I can see that. Entah permainan apa yang sedang Dr. John mainkan, Daniel memilih untuk tidak lagi mempertanyakan keberadaan Chuck. Namun ia sangat yakin bahwa rekannya itu telah menjadi salah satu subjek percobaan. Satu-satunya cara untuk membuktikannya hanyalah pergi ke mercusuar tempat praktik ilegal itu diduga dilakukan. Secara diam-diam, Daniel menyelinap keluar dari gedung dengan tujuan menuju mercusuar. Sebagai pengalih perhatian, ia nekat meledakkan mobil kesayangan milik Dr. John dan inilah awal dari kekacauan besar yang tak lagi bisa dihentikan. Dengan cepat Daniel terjun ke dalam air dan berenang menuju mercusuar. Setibanya di daratan, ia langsung melumpuhkan seorang penjaga yang sedang lengah, lalu berhasil menyelinap masuk ke dalam mercusuar, membawa tekad dan amarah yang tak lagi bisa dibendung. Di dalam mercusuar itu, Daniel hanya menemukan Dr. John yang duduk tenang di ruang kerjanya. Meski begitu, keyakinan Daniel bahwa Chuck ada di sana belum pudar. Ia pun menyisir setiap sudut mercusuar lantai demi lantai dengan napas tertahan. Namun pada akhirnya hasilnya tetap nihil. The rifle's empty, by the way. Melihat Daniel semakin tak terkendali, Dr. John akhirnya memutuskan mengungkap fakta dan kebenaran yang sesungguhnya. Sebuah pengungkapan yang sangat mengejutkan. Ternyata Daniel adalah pasien yang selama 2 tahun dirawat di rumah sakit jiwa ini. Dan pasien ke-67 yang selama ini ia pertanyakan tak lain adalah dirinya sendiri. You've been here for 2 years, a patient of this institution. Faktanya, Daniel adalah satu pasien ODGJ dengan otak jenius yang mampu merangkai skenario rapi, detail, dan terstruktur. Ia menciptakan realitasnya sendiri, menganggap dirinya sebagai seorang Marshal yang tengah menangani kasus hilangnya Rachel, sebuah kasus yang sebenarnya tidak pernah ada. Present for the liberation of Dachau.
Dengan kata lain, sosok Rahel yang Daniel temui di gua tak lebih dari sekedar halusinasi. Sementara Rahel yang sempat dia temui di kamar dan mengamuk padanya sebenarnya adalah seorang perawat yang disuruh berakting untuk mendukung cerita fantasi yang diciptakan Daniel sendiri. Preclude facing the truth of his highly developed and fantastic. Lantas, siapakah sosok Andre Ledis? Anda akan kembali dibuat terkejut saat mengetahui faktanya Andre Ledis sama seperti Rahel tidak pernah ada, hanyalah karangan Daniel semata. Yang lebih gila dan mencengangkan, nama asli Daniel sebenarnya Andre Ledis itu sendiri. Sementara Edward Daniels, nama yang selama ini ia klaim hanyalah nama rekaan yang ia bentuk dari namanya sendiri, Andre Ledis, diacak menjadi Edward Daniels. Keduanya sama-sama terdiri dari 13 huruf, hanya susunan hurufnya yang dipermainkan. Sebuah petunjuk tersembunyi dari identitas yang ia coba kubur. The names have the same letters. Edward Daniels has exactly the same 13 letters as Andrew Ledis. My name is Edward Daniel. Tak hanya itu, nama Rahel Solanado ternyata juga diambil dari nama mendiang istri Daniel, Dolores Channel. Keduanya sama-sama terdiri dari 13 huruf dan diacak susunannya. Mendengar penjelasan tersebut, Daniel alias Andrew jelas tak mudah percaya. Ia bahkan menganggap semua itu sekedar teori kokokologi buatan Dr. John, sebuah akal-akalan untuk membuatnya percaya bahwa ia gila agar otaknya bisa dibedah. Namun, seluruh prasangka itu terputus ketika saat Cak tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai salah satu staf rumah sakit jiwa ini, menghantam keyakinan Daniel dengan kenyataan yang tak terelakkan. Office that he's a defense mechanism. Dan ya, Cak ternyata adalah sang psikiater bernama Dr. Sheehan yang selama 2 tahun ini dengan sabar dan setia merawat Daniel. Fakta ini sekaligus menjelaskan kejanggalan di awal. Mengapa Cak kesulitan melepaskan pistol dan sarungnya saat mereka baru tiba di pulau. Karena sebagai seorang psikiater, Dr. Sheehan memang tidak pernah memegang senjata api dan semuanya hanyalah bagian dari skenario untuk mendampingi Daniel dalam realitas yang ia ciptakan sendiri. Everything to come in here after you. Everything. Sejak awal, mereka semua berakting seolah tak pernah mengenal Daniel, mulai dari para penjaga, wakil sipil, perawat, hingga para dokter, termasuk Dr. John dan Cak. Masing-masing memainkan perannya dengan sempurna. Semua itu dilakukan hanya untuk satu tujuan, membuat Daniel alias Edward sadar bahwa selama ini ia hidup di dalam dunia fantasi yang ia ciptakan sendiri. Andrew. Dan ya, Daniel seketika ngamuk dan merebut pistol miliknya. Namun saat ia menarik pelatuk dan menembak Dr. John, tak terjadi apa-apa. Dr. John sama sekali tidak terluka karena ternyata pistol itu hanyalah mainan yang sengaja disiapkan untuk menopang cerita fantasi yang selama ini Daniel percayai sebagai kenyataan. Masih tak percaya, Daniel pun meluapkan amarahnya dengan mencekik Cak, menuduh mereka telah bersekongkol untuk membohonginya. Situasi kian memanas hingga Dr. John tak punya pilihan lain selain menunjukkan bukti terakhir. Bukti yang kali ini mustahil untuk dibantah lagi. The little girl, the one you dream of. Suatu hari saat Daniel baru pulang kerja, ia mendapati istrinya Dolores dalam keadaan basah kuyup, seolah baru kembali dari danau dekat rumah mereka. Kenyataan pahit pun menghantamnya, ketiga anak mereka telah tiada. Peristiwa itu terjadi karena Dolores telah lama menderita gangguan mental yang tak pernah tertangani dengan semestinya, hingga tak pernah dibawa mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Sebuah tragedi sunyi yang menjadi akar runtuhnya dunia Daniel. Dilanda amarah dan penyesalan kepada istrinya sekaligus pada dirinya sendiri, Daniel akhirnya mengakhiri hidup Dolores. Sejak peristiwa itu, jiwanya runtuh, ia tenggelam dalam depresi berat hingga akhirnya dinyatakan mengalami gangguan jiwa dan dibawa ke rumah sakit jiwa di pulau ini dengan harapan bisa disembuhkan. Kembali ke masa sekarang, Daniel terlihat telah berada di kamar pasien. Kesadarannya sepenuhnya pulih. Ia kini mengingat siapa dirinya, mengenali Cak sebagai psikiater yang merawatnya selama 2 tahun dan menyadari bahwa seluruh cerita fantasi tadi adalah ciptaan pikirannya sendiri. Semua itu ia bangun untuk menekan rasa bersalah yang mendalam. Rasa bersalah yang secara tak langsung menghancurkan keluarganya dan menyeretnya ke jurang keputusasaan. And I murdered my wife in the spring. 52. Dr. John juga menjelaskan bahwa ini bukan kali pertama Daniel menciptakan dunia fantasinya. Berkali-kali ia memerankan diri sebagai seorang Marcel,
yang tengah melakukan investigasi. Bahkan sekitar 9 bulan lalu Daniel kembali kambuh. Karena itu Dr. John dan seluruh staf rumah sakit sepakat berakting untuk mendukung cerita fantasinya. Dengan harapan cara tersebut perlahan membantu Daniel pulih dan menerima kenyataan yang selama ini ia hindari. Like a tape playing over and over on an endless loop. Entah kali ini Daniel benar-benar sembuh atau justru kembali kambuh. Dr. John menegaskan suatu hal yang mengerikan. Jika Daniel tak kunjung pulih, maka mereka terpaksa mengambil langkah terakhir. Metode pengobatan ekstrim berupa pembedahan otak sesuai keputusan Dewan Tinggi Rumah Sakit Jiwa ini. Sebuah pilihan kejam yang akan menentukan nasib Daniel selanjutnya. Beberapa menit berlalu, Daniel tampak mulai tenang, duduk di anak tangga ditemani Dr. Sheehan, sang psikiater pribadinya. Namun sungguh di luar dugaan, ketenangan itu langsung buyar ketika Daniel tiba-tiba berkata bahwa Gotta get off this rock, Chuck. dan ya, semuanya menjadi jelas. Daniel 100% masih sakit dan masih terjebak di dalam dunia fantasinya. Melihat itu, Chuck alias Dr. Sheehan hanya bisa menggelengkan kepala. Pertanda bahwa Daniel belum benar-benar sembuh. Mau tak mau, mereka pun harus mengambil langkah terakhir. Prosedur ekstrim sebagai upaya terakhir demi kesembuhannya. Tamat, ending yang benar-benar membingungkan. Plot twistnya liar, gelap, dan nyaris tak tertebak. Saya sangat menyarankan kalian menonton film ini secara langsung agar bisa merasakan vibe mencekamnya dengan utuh.